Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktahelisa dari kelas TRI 3C dengan NPM 2478290. Oke, pada lab ini, lab 5, saya akan mengerjakan paket tracer 5.1.9 tentang investigate STP loop prevention. Oke. Nah, di sini ada objek atau tujuan dari lab ini, itu kita diminta untuk mengamati spanning tree, port, state, proses, dan kita melihat proses spanning tree, convergence atau konversi spanning tree proses. Terus describe the operation of spanning tree protocol. Kita menjelaskan operasi spanning protocol. Kita explain how spanning tree protocol prevent switching loops while allowing redundancy in switch network. Kita menjelaskan bagaimana spanning tree protokol itu mencegah loop peralihan sekaligus mengizinkan redundansi dalam jaringan yang dialirkan. Nah, latar belakangnya atau skenario dari lab ini yaitu kita menggunakan paket tracer untuk mengamati operasi spanning tree protocol dalam jaringan switch network, jaringan switch yang sederhana yang memiliki jalur redundan gitu. Nah, di instruksi yang pertama, part 1, observe a convergence spanning tree, yaitu mengamati contoh spanning tree convergernya. Yang pertama, step pertama itu verify connectivity. Di sini kita diminta ping dari PC1 ke PC2 untuk memverifikasi koneksi antar host. Nah, kalau pingnya harus sampai berhasil PC1 ke PC2. Satu 101 ping 192.168.1.101. Oke, di sini pingnya berhasil. Yang kedua yaitu view spanning tree status on each switch. Kita melihat status spanning tree pada switch. Nah, di sini kita menggunakan show spanning tree VLAN 1 untuk mengumpulkan informasi tentang status spanning tree pada switch. Nah, terus di sini kita diminta untuk melengkapi tabel nih pada aktivitas ini. Nah, hanya pertimbangan informasi gigabyte trunk port, terus port Ethernet port akses yang menghubungkan perangkat akhir dan bukan bagian dari spanning tree berbasis trunk antara interswitch trunk based spanning tree. Switch. Sini bisa cek sini. Enable show spanning tree VLAN 1.
di sini di switch 1 di gigabit 0/1. Nah, di sini statusnya di sini statusnya VWD nih, terus atau maju, terus rootnya di sini nggak ada, no, yang di gigabit Ethernet 0/2 juga sama kayak di yang 1. Terus kita cek di sini switch 2. Enable show spanning tree VLAN 1. Coba kita lihat switch 1 tadi ya. Nah, di sini bridge root nih, root ID. Di sini root bridge. Nah, ini di sini root ID-nya. Kalau yang di sini yes, kalau yang di sini tidak. Terus kita cek yang VWD ya. Nih, kita cek yang di switch 3. Enable show spanning tree VLAN 1. Nah, kalau di switch 3 kalau di gigabit Ethernet 0/1 itu statusnya VWD. Kalau yang di 0/2 BLK di sini. Oke, dan ini sama kayak switch 1 tadi. Nah, berarti. Nah, jadi paket tracer mana? Jadi paket tracer ini menggunakan link light yang berbeda pada salah satu koneksi antara switch gitu. Jadi ini tuh bisa menunjukkan bahwa port itu tidak meneruskan frame karena ini pertanyaannya ya. Nih, what do you think this link light means? Apa arti lampu link light ini? Jadi itu link light itu menunjukkan bahwa port tersebut itu tidak meneruskan frame karena berbeda dalam status spanning tree. Dalam
kasus ini tuh statusnya pemblokiran gitu. Terus what path will frame take from PC1 to PC2? Jadi jalur apa yang diambil dari frame PC1 dan PC2? Nah, mereka itu akan naik dari nih jalurnya itu dari PC1 gini nih. Akan dikirimkan ke sini. Nih, jalurnya seperti ini. Dari PC1 ke switch 1. Dari switch 1 akan diteruskan lagi di broadcast ke switch 3 dan switch 2. Nah, switch 3 menolak pesan tersebut karena tidak ditemukan. Nah, kalau dari PC2, switch 2 itu akan diteruskan ke PC2 karena tujuan utama yaitu di PC2. Jadi, jalurnya seperti itu. Oke. Terus, mengapa? Why do you frame not travel tough switch 3? Mengapa frame tidak berjalan melalui switch 3? Karena alasan utamanya yaitu spanning tree itu telah menetapkan port Gigabit Ethernet 0/2 pada switch 3 nih. Pada switch 3 dalam mode pemblokiran. Jadi tidak ada frame yang dikirim atau diterima di port tersebut nih. Oke, terus why has spanning tree placed a port in blocking state? Jadi mengapa spanning tree ini menetapkan port dalam status pemblokiran? Jadi jika semua port dapat meneruskan frame, akan terbentuk loop switching di jaringan. Loop switching itu dapat menurunkan kinerja pada jaringan atau network dan bahkan bisa menyebabkan kegagalan jaringan. Terus yang ini part 2, observe spanning tree convergence. Yang pertama, remove the connection between switch 1 and switch 2. Paskan koneksi antara switch 1 dan switch 2. Oke, kita buka CLI pada switch 3. Oke, nah di sini ya saya sebelumnya sudah menjalankan spanning tree, melihat spanning tree pada VLAN 1. Terus biarkan terbuka. Select the delete tool from the menu bar and the clickable. Oh, kita pilih hapus dari menu clickable yang menghubungkan switch 1 dan switch 2. Kita delete switch 1 dan switch 2 ini. Sorry. Yang kita delete itu ini. Nah. Yang kedua, segera kembali ke prompt CLI. Nih, kita kesini lagi. Nah, kita jalankan perintah yang sama. Enable show spanning tree VLAN 1. Nah, di sini tadi kan harusnya statusnya VWD ya. Di 0/2, di sini jadi LNS. Coba kita lihat apakah di sini udah hijau semua ya. Terus nih,
kabelnya udah hijau. What do you see happen to status? Nah, apa status yang di 0/2 nih. Jadi, sorry, tadi yang di 0/2 di switch 3 itu kan BLK ya. Jadi LNS. Nah, dari LNS ini kan dari LNS dia kemudian akan menjadi LRN, terus terakhir baru PWD untuk meneruskannya. Nah, kita sudah mengamati transisi status port yang saat spanning tree itu berpindah dari status pemblokiran ke status penerusan. Terus yang terakhir di sini kita verify koneksi dengan ping dari PC1 ke PC2. Coba kita ping PC1 ke PC2. Oke, di sini pingnya sukses. Terus di sini ada pertanyaan, apakah ada port yang menunjukkan lampu itu menjadi oranye yang menandakan port tersebut dalam berada status spanning tree selain penerusan. Terus mengapa dan mengapa tidak? Di sini enggak ya. Di sini lampunya itu berwarna, tidak ada lampu penghubung yang berwarna orange yang ditampilkan dari jalur di sini karena tidak lagi redundan dalam jaringan, seperti itu. Oke, mungkin ini sudah selesai pertanyaannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.